Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, Thorik Halilintar terlihat membagikan kesedihan lewat unggahannya di media sosial. Lantas apa yang terjadi dengan Thorik? Apakah kesedihannya ada hubungannya dengan kedekatannya dengan Aliyah Mas Said? Atau justru ada hal lain? Kesedihan Thorik bukanlah tentang kedekatannya dengan Aliyah, namun tentang anak kucing peliharaannya yang mati ketika baru saja dilahirkan. Lalu seperti apa curhatan Thorik yang mengaku sedih ketika harus kehilangan satu ekor anak kucing yang sudah dinanti-nantikan kelahirannya? Dan benarkah unggahan Thorik juga menyiratkan tentang dirinya yang seolah tak bisa move on dari masa lalunya lantaran tak mau kehilangan induk kucing yang sempat dirawat oleh Fuji, mantan kekasih Thorik itu? Mengingat Fuji yang seolah tak bisa jauh dari pemberitaan seputar kehidupan seorang Thorik Halilintar, lantas seperti apa ahli Feng Shui yang menerawang kisah asmara Fuji di tahun depan? Benarkah usai putus dari Thorik hingga dekat dengan beberapa pria, kisah asmara Fuji di tahun depan akan lebih cerah? Dan bagaimana pula Reza Artamevia yang seolah telah memberikan lampu hijau alias restu kepada Thorik Halilintar dan Aliyah hingga mulai memposting kebersamaan dirinya bersama Thorik dan sang anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kebersamaan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said yang terus disorot lantaran masih menyembunyikan status hubungan mereka, baru-baru ini ada hal yang cukup berbeda dilakukan oleh Thorik Halilintar, di mana adik Atta Halilintar itu menuangkan sebuah caption tentang kesedihan lewat unggahan di media sosialnya. Ya, kesedihan Thorik rupanya beralasan. Mengingat Thorik baru saja kehilangan satu ekor anak kucing yang baru saja dilahirkan, di mana hal itu terlihat dalam video berdurasi 49 detik yang diunggahnya. Namun di balik matinya salah satu anak kucing miliknya itu, rupanya ada hal yang cukup mengejutkan, di mana usut punya usut, induk anak kucing tersebut pernah dirawat oleh Thorik dan Fuji saat mereka masih berpacaran. Bahkan hal yang membuat netizen salah fokus adalah caption Thorik lainnya tentang sang induk kucing karena Thorik mengungkapkan rasa sayangnya dan tak mau ditinggalkan oleh sang kucing yang pernah mereka rawat berdua itu. Atas caption tersebut, netizen pun menduga-duga jika Thorik belum bisa move on dari masa lalunya, di mana masih ada rasa lama yang masih tertinggal pada sang kucing. Terharu deh. Jangan tinggalin aku ya, debu. Sayang banget sama kamu. Emoticon love, tulis Thorik. Terharu banget. Debu udah lahir, anaknya 2. Harusnya 3. Harusnya 3 tapi 1 lagi meninggal. Karena ketubannya pecah di mukanya, jadi dia nggak bisa nafas. Tapi alhamdulillah ibu ya, keren deh kamu bu, udah jadi ibu. Alhamdulillah. Tuh lihat, satu anaknya putih, satu lagi belang. Ini dari bapak yang berbeda atau gimana bu? Iya. Gak gangguin anak. Oke. 90 juta. Ini baru jual lagi terus. Ternyata terlepas dari kesedihan Thorik atas meninggalnya satu anak kucingnya, Thorik kemudian mendapatkan kado dari Aliyah Mas Said. Menariknya, sebelum mendapatkan kado dari Aliyah,
Torik rupanya sempat bercerita kepada Alia tentang pengalaman pahit di masa kecilnya yang sempat harus menjual konsol game hasil dari perlombaan di mana hasil penjualan itu untuk menyambung hidup kebutuhan keluarganya. Hingga usai Torik bercerita, esok harinya tiba-tiba Torik dibelikan Alia konsol game yang ia inginkan, hingga hal itu pun membuat inner child Torik muncul, yaitu loncat kegirangan. Beberapa hari sebelum foto ini, sempat cerita kalau dulu pernah menang lomba dapat PS3. Belum sempat dimainin harus dijual untuk biaya keberlangsungan kehidupan keluarga. Tiba-tiba dibeliin ini selang beberapa hari kemudian. Inner child aku bikin langsung lompat-lompat, padahal nggak tahu kapan waktu maininnya. Curhat Torik dalam caption unggahannya. Aku jarang ketemu Alia dalam satu event begitu, karena kan memang Alia sibuk, aku juga kebetulan akhir-akhir ini sibuk. Jadi pas ketemu ya terinisiasi untuk ya udah foto gitu kan. Nah kebetulan ada, ya udah di foto aja gitu ya, rame-rame gitu kan, dan kayaknya nggak ada captionnya kecuali hati-hati gitu ya. Bingung gitu. Kalau saya hanya mendoakan terus ya, artinya karena saya betul-betul ingin yang terbaik buat anak-anak saya, Sahwa, Alia ataupun Kiano gitu. Jalan hidup kita nggak bisa ada yang menduga. Kita gambar juga sedemikian rupa, oh nanti bakal begini, nanti bakal begini gitu kan. Kalau Allah bilang enggak ya enggak gitu. Jadi maksudnya selalu juga insya Allah pasti Alia kan melihat kisah hidup aku. Dan Alia pasti mewarisi kekuatan yang dia pernah lihat ada di diri aku. Nah jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangannya Alia. Yang penting kan kalau misalkan sekarang ya ingin aku notice adalah yang penting makin soleha. Alhamdulillah kalau aku apapun itu gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang Mas tanya itu hanya ibarat katanya apa ya? Ya aku bangga adalah prosesnya. Proses dalam ya udah aktif ikut kajian, ya Allah Masya Allah begitu ya. Artinya itu harapan setiap ibu gitu kan. Karena pasti ketika ikut dengan kajian akan bertemu dengan lingkungan pergaulan yang insya Allah dapat menambah keistiqomahan. Telisik punya telisik, ternyata baru-baru ini Fuji juga menerima hadiah spesial yang diduga berasal dari Asnawi. Tak kaleng-kaleng, Fuji pun mendapat perhiasan berbentuk gelang dengan brand mahal ternama dunia, di mana memiliki kisaran harga Rp8.500.000. Tentu dugaan netizen yang tertuju kepada Asnawi seolah tak terbantahkan. Mengingat dalam kartu ucapan, ternyata pengirim gelang tersebut berasal dari Korea, mengingat Asnawi saat itu juga tengah berada di Busan, Korea Selatan, seperti pengakuannya saat live bersama sahabat-sahabatnya beberapa waktu lalu. Tapi ada, doainlah Asnawi sama Fuji itu dia menikah, lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu buat mereka. Semoga tahun depan mereka terlancarkan. Bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Ah, bacot banget. Bisa keluarin aja apa Dar? Nggak jelas gimana gitu dia. sini? Gak bisa ngomong. Oh, udah pacaran, kok nggak bilang-bilang? Ya apa yang pacaran? Langsung ngomongnya. Halu. Apa? Ah, ngapain masuk dia nih? Anjing. Kan gue nanya, doa Asnawi lagi di mana? Aku lagi di Jepang. Di Korea, di kota apa? Lagi di Shizuoka. Jepang. Apa? Jepang. Oh, kirain lagi di show. Bu Nurul. Happy banget Asnawi kelihatannya. Apa? Ya happy lah, kan lagi ngobrol sama Happy kita. lah, kan harus happy terus. Kan lagi melihat kamu, kan kangen melihat kalian semua. Lantas, ternyata dengan kedekatan Torik dan Alia juga menuai respon positif dari ibunda Torik Halilintar.
di mana pada saat ditanyakan awak media tentang kedekatan sang anak tersebut, begini respon positif dari Lenggo Geni Faruk untuk hubungan Thorik dan Alia. Umi, Thorik sama Alia gimana Umi? Umi, Thorik sama Alia gimana? Netizen gimana Umi? Thorik sama Alia. Thorik sama Alia. Netizen gimana Umi? Thorik sama Alia sedikit Umi. Sedikit Umi, Thorik sama Alia Umi. Setuju nggak sih Umi? Kriteria menantu idaman gimana sih Umi? Termasuk menantu idaman ke Umi? Terbaik untuk setiap anak-anak. Kok betul terus ini Troy? Lantas seperti apa ahli Feng Shui yang menerawang kisah asmara Fuji di tahun depan? Benarkah usai putus dari Thorik hingga dekat dengan beberapa pria, kisah asmara Fuji di tahun depan akan lebih cerah? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intense. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intense Investigasi. Sejak kemunculannya di dunia hiburan, kisah sukses sosok Fujianti Utami memang berawal dari pertemuannya dengan Thorik Halilintar ketika hadir sebagai bintang tamu dalam vlog milik Atta Halilintar. Dari situ pula lah cinta di antara mereka pun tumbuh hingga memproklamirkan tentang status hubungan mereka yang berpacaran tepat di momen ulang tahun Thorik ke-23 pada 29 Januari 2022 lalu. Namun sayang, selang 1 tahun berlalu, kisah asmara Fuji dan Thorik pun kandas hingga tak diketahui apa alasan mereka putus. Untuk itu, seorang ahli Feng Shui, Ki Kusumo pun melihat asmara Fuji di tahun depan yang rupanya akan jauh lebih cerah karena di tahun ini sudah penuh dengan air mata. Pengaruh Shio Fuji di tahun ini memang dampak dari banyaknya cobaan yang hadir dalam kehidupannya termasuk asmara. Bahkan eksistensinya di dunia hiburan pun mengalami kemunduran. Namun yang jelas di tahun depan, Fuji akan menemukan jalur baru yang akan dijalaninya dengan penuh sukacita. Nah, kalau Fuji itu kan kalau kita lihat dari gambaran yang muncul, itu sionya masuknya di kuda. Kalau kuda itu gembira, banyak teriak, banyak melempar sesuatu. Tetapi di tahun ini dengan garis sio kelinci yang air, dia banyak terendam, artinya banyak air mata. Kemudian karir tahun ini masih naik turun biasa, tapinya gini, tahun depan itu masuk tahun naga, naganya itu naga kayu. Jadi mulai tanggal 22 Februari ke depan itu namanya tahun naga kayu, di mana perpaduan antara air jadi kayu itu tahun kesuburan. Air jadi kayu itu kesuburan. Jadi kuda di sini bisa makan banyak rumput. Kuda di sini bisa sehat, bisa bergelimang luar biasa. Jadi di tahun depan, jadi walaupun tahun ini ibaratnya dapat uang tapi banyak masalah, di tahun depan itu kejayaannya naik lagi. Kalau naik turun dalam proses itu akan terjadi, gelombang-gelombangnya terjadi. Karena pro kontra dialaminya hal yang biasa. Tetapi kuda itu tetap melaju terus, melaju lari dengan kencang sehingga di tahun ke depan itu dia mempunyai sebuah ledakan yang luar biasa, membuat dia mampu meloncat tinggi. Jadi ada sebuah tekanan, ada sebuah hempasan dari bumi yang membuat dia maju lebih kuat tahun depan. Beda tahun ini sama tahun lalu. Tahun lalu aku udah pasangan, sekarang sendiri. Bingung mau ngapain kan? Bahkan pada tahun depan, hubungan Fuji dengan teman-teman di sekelilingnya juga akan berubah drastis karena terlihat garis lurus yang kontras. Walaupun sempat berkonflik dengan teman baiknya di tahun ini, dan di tahun depan Fuji seolah meloncat tinggi menemukan situasi baru yang pastinya akan membuat dirinya memiliki banyak kegembiraan. Tekanan yang banyak tuh justru tahun-tahun ini. Mungkin menjelang di Februari masuk tahun depan itu masih ada gelombang-gelombang yang membuat kita jadi kurang pas ya, kesel nggak kesampaian gitu, banyak emosi yang amburadul lah, akhirnya juga berpengaruh pada pergaulannya sama beberapa temannya dan lain-lain. Tahun ini semoga semuanya berjalan lancar. Aku dijauhkan dari orang-orang muka
muka-muka aneh gitu ya, orang-orang jahat. Semoga aku dijauhkan sama orang-orang itu, dan semoga aku selalu menjadi manusia yang lebih bersyukur, dan semoga aku bahagia lah tahun ini. Lantas seperti apa foto kebersamaan Thorik dan Aliyah yang diposting oleh Reza Artamevia? Apakah ini pertanda adanya restu yang sudah diberikan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa Intens Investigasi, orang tua mana yang tak bahagia ketika putri kecilnya yang sudah tumbuh dewasa kini dekat dengan seorang pria yang begitu sayang dan perhatian kepadanya, hingga raut kebahagiaan itu tak bisa ditutupi dari raut wajahnya. Ya, hal itulah yang kini tengah dirasakan oleh penyanyi sekaligus diva tanah air, Reza Artamevia, ketika melihat anak bontotnya Aliyah Mas Said yang terlihat berbunga-bunga ketika tengah berada di samping Thorik Halilintar. Meski status hubungan Aliyah dan Thorik masih menuai tanya dari warganet, namun sebagai ibu, Reza Artamevia seolah tahu jika lelaki yang dekat dengan anaknya itu adalah sosok yang kini begitu menyayangi anaknya. Atas hal itu pula lah, Reza Artamevia pun mulai berani memposting momen kebersamaan Aliyah bersama Thorik Halilintar, hingga Reza pun menyebut mereka adalah pasangan yang lucu. Menurut psikolog, hal tersebut adalah sebuah sinyal positif karena tandanya memang benar bahwa Reza Artamevia sudah mendukung secara penuh soal hubungan sang anak dengan Thorik. Alia, Mama udah pajang foto nih, Alia. Thank you guys. Alia, Mama udah pajang foto. Mama udah pajang foto, gimana nih? Udah ada restu. Kamu duluan ya, Kak, udah diposting fotonya Mama Mireza sama Teresa, gimana foto kalian berdua? Iya. Baik, kalau saya melihatnya ini proses dari orang tua ya, berupaya menghargai perasaan anak, kebutuhan-kebutuhan anak gitu ya, bahwa memposting sesuatu yang terkait dengan hubungan putra-putrinya ini sebagai bentuk bahwa mereka cukup menghargai bahwa anak ini butuh dukungan, butuh disupport terkait dengan jalinan hubungan yang sedang dilakukan oleh anaknya. Sebatas itu saja, karena terkait dengan restu dan lainnya menurut saya prosesnya masih akan cukup panjang gitu ya, karena harus ada pendekatan atau pengenalan lebih dalam lagi gitu kan, apakah visi misinya sama, apakah dua budaya keluarganya juga bisa setara, apakah memang ada kecocokan terkait pemikiran untuk masa depan putra-putri mereka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.